Kembali lagi di Kako Anime. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yang mana pada intinya suku King atau suku Lunaria dilihat dari perkataan Queen pada chapter sebelumnya. Ini menjelaskan kalau suku ini dari bulan. Dan ini ya secara langsungnya menjelaskan pula kalau suku Lunaria alias suku dari King ini dapat dipastikan adalah suku yang misterius yang pernah muncul atau yang pernah ditunjukkan di cerita One Piece ini, terutama pada sebuah cover story annual yang pastinya canon. Dimana pada cover story ini menjelaskan selain 3 suku yang sudah terjelaskan di arc Skypiea, yaitu suku dari Birka, Sandia, dan juga Skypian, ada satu sosok lagi atau suku lainnya yang nongol di sini dan ini misterius, dimana dia ini berbeda dari 3 suku ini. Dan dari bentuk hidungnya yang benar-benar berbeda ini menjelaskan memang mereka berbeda. Akan tetapi dalam sebuah video kita pernah menjelaskan ya, dan kita menemukan juga dengan jelas kalau ini adalah Im Sama. Dan karena kita tahu hanya ada satu suku yang bisa hidup di bulan dan juga di Grand Line One Piece, maka di sini dengan jelasnya pula mengatakan bahwa Im Sama juga merupakan suku dari bulan. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah dia ini suku apa? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Sampai pada akhirnya kita menemukan jawabannya, bahwa ternyata ada suku bulan lainnya, yaitu suku Lunaria. Dan dengan begitu berarti satu suku misterius ini sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah suku Lunaria. Dan dengan kata lainnya pula dapat dipastikan pula kemungkinannya kalau Im Sama adalah suku Lunaria, suku yang sama dengan King. Nanti dulu, sebelum kalian membantah atau baku hantam di kolom komentar, ada beberapa poin kuat yang menjelaskannya kalau Im Sama dan King itu merupakan satu suku. Ada beberapa hal yang cocok jika memang begitu. Pertama, soal kepunahan dari suku Lunaria ini. Yap, dilansir dari perkataan Big Mom pada waktu itu ya, Big Mom benar-benar terkejut mengetahui bahwa ternyata masih ada yang hidup dari suku yang telah dianggap punah di One Piece ini. Dan dilansir dari perkataan Queen sebelumnya, King merupakan satu-satunya yang diketahui saat ini yang menjadi suku Lunaria. Cuman pertanyaan terbesarnya di sini dan menjanggal di sini pula, bahkan sampai ditanyakan oleh Babang Sanji, ya bagaimana ceritanya suku yang katanya mampu hidup di mana saja ternyata bisa punah? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa suku yang dapat menentang hukum alam di sini bisa punah? Berarti kepunahannya ini bukanlah bersifat alami. Dan jika skenarionya King dan Im itu satu suku yang sama, maka kita bisa menemukan jawaban yang paling masuk akalnya. Kenapa suku ini bisa punah? Yaitu pembantaian. Soalnya nih ya, jika kalian sadar ada foreshadow yang sudah lama menjelaskan soal pembantaian di masa lalu. Apakah kalian tahu foreshadow itu? Ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya di sini di video ini ya. Tetapi di sini saya jelaskan lagi dengan singkatnya. Ya, petunjuk gelap Oda Sensei itu terjadi pada arc setelah time skip, lebih tepatnya di bawah laut menuju Fishman Island pada episode 526. Di sana, Mugiwara Ichimi melihat kapal hantu Flying Dutchman. Dan kalian tahu pada saat itu ya, Brook mengatakan suatu cerita legenda pada 1000 tahun yang lalu. Ada seseorang atau sekelompok bajak laut dalam tanda kutip. Tetapi secara singkatnya, kapten itu atau orang terkuat atau pemimpin di kapal itu tiba-tiba seperti kehilangan kendalinya atau kesadarannya dan melakukan pembantaian seluruh bawahannya tanpa pandang bulu. Dan orang ini dikutuk berlayar selamanya. Ya, itu ceritanya. Dan Mimin berani jamin cerita legenda yang dipaparkan oleh Brook di sini itu adalah benar alias petunjuk dari Oda Sensei. Sebab pada scene yang sama Robin mengatakan itu adalah benar karena sebelumnya
mana makhluk legenda seperti Kraken muncul. Maka cerita legenda yang disampaikan oleh Brook ini itu sama adanya kebenarannya menurut Robin Chan. Dan dari cerita Brook itu kita menemukan poin menariknya. Dan dari poin itu dapat dipastikan ini mengarah ke suku bulan. Ya, ini mengarah ke suku bulan, dimana untuk poin pertama ini bisa dijelaskan yaitu 1000 tahun yang lalu. Dan jika kita hitung maka kejadiannya sangat dekat dengan era kerajaan kuno, karena kerajaan kuno hancurnya sekitar 1000 sampai 800 tahun yang lalu. Jadi cukup masuk akal ini akan ada sangkut pautnya dengan suku bulan, suku yang dari bulan yang mulai mengorbitkan dirinya dari bulan ke bumi pada cover story Enel. Dan pastinya kalian ingat perkataan Marco yang ia dapatkan dari Oyaji, di mana dahulu sekali di Redland ada suku dewa. Ya, dahulu sekali. Dan bicara suku dewa, maka itu adalah suku dari bulan, dan ini cocok skenarionya. Kedua, pembantaian tanpa pandang bulu. Kebetulan atau tidaknya, atau memang sudah direncanakan oleh Oda Sensei, sifat pembantaian tanpa pandang bulu sejatinya sudah ditunjukkan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece ini, dimana dijelaskan pada arcs Lavisman Island, atau lebih tepatnya pada arcs Dressrosa, kita melihat satu karakter yang mempunyai sifat ini, ya, Cavendish mode Hakuba. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Cavendish ketika dalam mode ini bergerak dan membunuh tanpa pandang bulu. Dan ciri khas dari mode Hakuba ini adalah matanya. Yap, matanya, yang mana Mimin simpulkan pemilik mata seperti ini adalah pembantai handal tanpa pandang bulu. Dan itu nampaknya fakta ya. Selain mode Hakuba dari Cavendish, ada beberapa karakter yang memiliki mata seperti ini, yaitu Big Mom dan Mihawk. Dan jika kita melihat Big Mom, ketika Big Mom memakai mata seperti itu, dia dalam kondisi mengamuk dan menghancurkan apa saja tanpa pandang bulu juga. Untuk Mihawk kita belum tahu ya info lebih jelasnya, tetapi dapat dipastikan dari Big Mom pula kalau mata ini memang mata pembantai tanpa pandang bulu. Dan kalian tahu mata Im Sama juga seperti itu. Jadi bisa dibilang pada dasarnya Im Sama juga memiliki dan pernah melakukan pembantaian, terutama pada 1000 tahun yang lalu di Redland yang sekarang menjadi tempatnya itu. Dan ya, itu sesuai dengan cerita legenda yang dikatakan Brook itu. Artinya jika Im Sama dan King satu suku dan peluang punahnya adalah pembantaian, maka dalang dari pembantaian itu adalah Im Sama. Dan ini menjadi jelas kenapa suku ini bisa punah. Kemudian jika King dan Im satu suku yang sama, poin dikutuk berlayar selamanya dalam cerita Brook itu adalah nyata atau benar. Ya, dikutuk berlayar selamanya ini menjelaskan hidup selamanya. Kenapa bisa begitu? Ya, di sini adalah seorang bajak laut. Bagi seorang bajak laut akan mati dan terlupakan ketika ia berhenti berlayar. Contohnya, ya, contoh jelasnya adalah Mugiwara Ichimi. Ketika Luffy dan kru lainnya latihan selama 2 tahun, ya, dunia benar-benar menganggap mati atau telah matinya dari Mugiwara Ichimi ini, bukan? Jadi jika berlayar selamanya ini menjelaskan hidup selamanya, dan hanya ada satu suku yang bisa begitu. Ya, suku dari bulan. Suku dari bulan yang dapat menentang hukum alam. Nah, jika King adalah suku Lunaria dan kata Big Mom suku ini sudah lama punah, dan kata Oyaji pula dahulu sekali ada suku dewa di Redland, lantas kenapa King masih hidup sampai detik ini? Ya, kenapa King bisa hidup sampai detik ini? Dan dari wajahnya serta badannya gak tua-tua amat. Ya, karena suku ini mampu hidup selamanya. Dan yang membuat ini makin iya, kita belum dijelaskan sama sekali tentang umur dari King oleh Oda Sensei.
Jadi istilah dikutuk berlayar selamanya atau hidup selamanya itu masuk akal untuk suku dewa ini, yaitu suku Lunaria. Maka tak heran juga jika yang namanya Im Sama tetap hidup sampai detik ini. Tokoh yang menjadi dalang di balik kehancuran dari kerajaan kuno yaitu Im Sama tetap hidup sampai detik ini. Itu wajar karena dia suku Lunaria, suku dewa, sama seperti King yang tetap hidup sampai detik ini. Dan ya, poin itulah yang menegaskan kalau Im Sama dan King ini merupakan satu suku Lunaria. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yo, sa.